Karena saya yang tadi itu, kalau umpamanya dia suara, Ibu coba gini, dia lompat, lompat di itu loh, apa, di trampolin atau Iya, dia lompat di bola yang besar, ya, iya, iya. itu kan pasti diafragmanya itu kan naik turun, Bu. Nah, mulutnya Heeh. kasih peluit, yang peluit tukang parkir itu loh, Iya, nggih. ya. Habis itu lepaskan peluit itu. Dia Iya, dia untuk dia kan udah tahu bahwa itu ada udara yang keluar. Pada iya. dia ini, "Prit prit prit prit," setelah itu dia suruh mengeluarkan suara, apapun suara yang keluar pada waktu dia ini, Ih. dibouncing tapi tanpa peluit. Dia mau Oh, ya. A a a a a, nggak apa-apa, Mmm, nggak apa-apa. Jadi saya pengen dia bisa mulai mengeluarkan suara, kan dia tadi Ibu bilang dia mau mengeluarkan suara, berteriak bisa, tapi iya, waktu dia marah kan, Bu, biasanya anak-anak itu mengeluarkan iya, kan, iya, tapi iya, itu dia tidak marah, dia diem nggak aja. mau. Iya, Jadi anak Ibu itu sangat quiet, diam ya, sangat nggak pernah mengeluarkan suara, pokoknya minta, gitu, nggak. enggak. Oke. Jadi saya, Ibu kalau saya anjurkan bisa ke, THT diperiksa apakah ada sesuatu yang ada di dalam mulutnya yang nggak bener, ya, Iya, iya. supaya atau apa, jadi dia nggak mau teriak. Nah, setelah itu Ibu sekarang memperkuat untuk semua, aktivitas yang untuk meniup. Jadi Oh, meniup ya. bola bola, Lilin. peluit tadi ya, Iya, iya. bola itu loh, Bu, bola pingpong, ya. Bola pingpong itu kan ringan kan, Bu. Nggih. Itu Ibu tiup, kalau biasanya tiup sama mulutnya, biasanya nggak jalan, Bu. Kalau Ibu Iya, pakai straw itu loh, Bu, apa, sedotan yang besar, iya, kan oh, ada iya, kan sana, Ibu iya. tiup. Mmm, Kalau itu lebih terarah. Jadi dia tuh sudah lemah, nggak terarah tambah nggak jalan, ya toh. iya, iya. Bubble pun juga pakai itu. Dia itu kan keluar. Ah, jadi, kalau anak-anak ini lemah, kita arahkan dengan ada kelihatan bubble itu membuat dia termotivasi untuk meniup Mmm, lebih 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 gitu kan. Tapi mhm. dia gagal terus, lama-lama dia diem, dia apa, Iya, nggak akan mau melakukan apa-apa gitu. Saya nggak iya, i iya, iya. Jadi cepat seperti cepat menyerah seperti itu. nah Ibu kita harus bantu mereka untuk mereka tuh bisa menilai bahwa apa yang kamu lakukan itu ada kok, masih bisa, tapi kan Mhm. kita butuh dia untuk berlatih berkali-kali. Nah Iya. itu, Oh, ya, iya, iya, iya. Iya, Bu, iya, Bu, terima kasih. Saya coba nanti. iya, oke. Iya, terima kasih. Sama untuk Bu Sri Mardia, anak saya 2,5 tahun belum verbal dan sudah bisa membedakan warna, hanya saja masih agak susah jika diajarkan apa tag and match. Misalnya anggota tubuh paling cuma menunjuk-nunjuk sendiri tapi belum paham meski diulang-ulang. Ah. Ibu Sri Mardia bisa, ada ya Bu Sri Mardia ya? Ibu Sri Mardia sudah live, Bu. Oh, ya udahlah nggak bisa lah nanti. Karena gini, saya mau ada pertanyaan untuk dia dan saya ndak, tag and match itu apa ya? Saya kurang ngerti itu anggota tuh. Misalnya anggota tubuh paling cuma menunjuk-nunjuk sendiri tapi belum paham meski diulang-ulang. Saya nggak ngerti. Ya udah kalau orangnya udah live, oke Bu Sri, bisa tolong jelaskan Bu, saya nggak ngerti pertanyaan Ibu, jadi saya bisa
anu Bu, secara verbal Bu. Anaknya Ibu 2,5 tahun belum verbal. Yang tag and match itu loh, itu yang seperti apa? Karena saya nggak ngerti permainannya, jadi saya nggak tahu yang dibilang Ibu, misalnya anggota tubuh paling cuma menunjuk-nunjuk sendiri, tapi belum paham meski diulang-ulang itu loh Bu. Bu Sri. Mungkin tidak lagi di tempat, Bu. Nah, apa itu? Dia bisa jawab, misalnya belajar pakai kartu, Bu. Apakah saya ganti dengan mengajar yang lain dulu atau tetapi diajarkan meski belum ada perkembangan? Ini tolong Bu Sri itu di chat privately aja ya. Kalau Ibu sudah bisa, Ibu bisa. Baik, Bu. Ini dia ngomong belum bisa diajar atau ditunjukkan sesuatu belum paham. Bu, Ibu mulai matching yang saya omongkan hari ini dulu Bu. Iya, kita harus tahu pasti. Kita tahu orang tua itu biasanya mengajarkannya seperti kita pada umumnya. Dia anak-anak nggak bisa, Bu. Jadi Ibu tahu pasti, dia harus tahu membedakan dulu. Nah, setelah itu kita next menyamakan dan membedakan benda identik yang sama persis, Bu. Jadi itu Ibu ini adalah dasar, Bu. Dasar dari suatu komunikasi. Jadi Ibu bisa mengajarkan ini dulu. Kalau tiru baru beberapa diajak tos sudah diajar dilakukan langsung sampai bosan. Oh, berarti dia bisa memisahkan warna berdasarkan warna. Oke. Nah, kalau ini Ibu lakukan punya saya, ini mungkin dasar itu adalah warna memang, Bu. Tapi pakai kartu. Kalau saya itu pakai kartu karena saya tidak mau dia punya apa ya? Ibu bikin kartu yang seperti saya tadi, kecil-kecil, hanya polos, tidak ada gambar apa-apa, itu untuk menyamakan itu, Bu. Jadi Ibu, Bu Sri, Ibu nggak apa-apa, Bu. Anggota tubuh belum bisa nggak apa-apa, tapi ini nantinya dengan anggota tubuh kita bisa matching pakai anggota tubuh, menyamakan. Jadi Ibu ikutin punya saya materi saya hari ini untuk bisa menyamakan dengan warna, satu warna dulu, habis itu satu warna dengan satu pengacau, habis itu menyamakan dua warna. Itu ya Bu ya. Anggota tubuh ini bukan dasar loh Bu. Itu kalau kita anak ini belum bisa, jadi kebingungan orang tua itu kan kita ngomong mau diajarkan apa dulu toh. Tolong diajarkan seperti yang saya ini dulu. Jadi kalau enggak nanti yang lain-lainnya kita nggak tahu, nggak bisa tahu sebenarnya dia problemnya di mana. Gitu ya Bu Sri ya. Karena Bu Sri ini kayaknya cuma bisa WA tapi nggak bisa diajak bicara ini. Saya ke Bu Nikolo, mamanya Nikolo ya. Bagaimana mengajar anak bertanya gitu ya. Gini Bu, kalau umpamanya anak minta dia sudah bisa toh. Bisa. Kalau umpamanya dia tidak pernah bertanya, kalau umpamanya dia sebenarnya Ibu maunya dia bertanya yang apa? Coba saya dikasih kasus.
seperti kalau kita mau pergi ya enggak pernah tanya kita mau kemana. Biasa dia langsung bikin pernyataan gitu ke Alfamart atau ke toko. Jadi gini, dia maunya pergi sesuai dengan keinginan dia gitu ya? Enggak juga, maksudnya kayak misalnya saya mau keluar, dia langsung buat pernyataan. Pergi ke Alfamart, pergi ke mana, Indomaret gitu. Enggak bertanya, langsung mama ke toko atau mama ke Alfa. Jadi gini, ibu pada waktu mau pergi, ya tapi ini kalau bertanya itu ada orang ketiga. Jadi itu masalahnya karena cuma berdua. Ibu cuma berdua. Iya. Ada bapaknya malam. Dia bisa baca kan, Bu? Bisa. Oke, kasih pertanyaan itu. Ya. Kan Nicolo udah besar ya kayaknya ya. Dia gini, Ibu kasih pertanyaan di satu kertas, tulis yang besar-besar. Saya enggak. Nah. Ini dulu, Bu, sampai ini. Kok terus saya hilang? Ini. Itu nggak kelihatan. Mau kemana, gitu ya. Jadi kita mau pergi. Dia sebelum ngomong, Ibu kan tahu dia ngomongnya itu pada waktu mungkin Ibu di tengah perjalanan ya. Iya. Ibu ngomong gini, sebelum pada waktu Ibu bilang, habis ini Nicolo mandi ya, kita akan pergi keluar. Nah, terus habis itu dia dikasih tulisan ini. Ada. Mau kemana? Tulisannya ini mau kemana ya. Ditulis, terus dia baca, mau kemana? Kan dia bisa baca kan? Nah, terus ibu tanya, kita mau ke bla bla bla. Jadi dia tahu, dengan itu ibu dia bisa tahu, oh ini caranya saya untuk mendapatkan informasi. Kalau mau kemana, saya buat sesimpel mungkin. Mungkin bisa, Mama mau kemana? Atau kita mau kemana? Gitu. Mau kemana? Nah, mau kemana ini kita buat macam-macam situasi seperti gitu. Ibu kalau ada film, ya, Ibu dia ada tanya, saya sulitan lah kalau film. Ya gini aja, Ibu kalau di rumah itu Ibu cuma berdua ya? Iya. Karena dia harus praktis ini bolak-balik, Bu. Kayak, terus gini. Kalau disuruh sebenarnya dia bisa mengulang apa yang kita bilang, tapi kayak spontanitas itu tidak ada. Karena kan di sekolah juga ada pelajaran apa, bagaimana, kapan, di mana. Itu kan diajari di sekolah. Cuman untuk prakteknya itu dia tidak melaksanakan. Dia bisa baca, tapi tidak dilakukan. Kak Ibu mau kemana dulu? Yang langsung. Umpamanya gini, setelah dia tanya mau kemana, Ibu ngomong mau ke Alfamart. Ya. Terus Ibu tanya, Nicolo, kita mau kemana? Dia harusnya bisa ngomong Alfamart. Kalau ditanya dia bisa jawab, tapi dia tidak bertanya. Nah, jadi Ibu sekarang gini, sesuatu yang dia harus bertanya, Ibu bikin kasih sesuatu seperti ini. Ya memang kalau Ibu mau, kayak seperti mau kemana, ini harus dilakukan sesering mungkin gitu loh. Jadi dia masuk, mau kemana, umpamanya ada anggota keluarga lain, mau kemana, nah, gitu loh. Mau kemana, dia bisa mempraktikkan ini ke orang-orang lain. Atau Ibu bisa besok mau kemana? Dia sudah tahu besok nggak? Nggak tahu. Kata besok 2 hari lagi. Kalau nggak tahu ya udah kita stuck dengan mau kemana ini dulu, Bu. Tapi dengan banyak orang, umpamanya tiap pagi bertanya itu adalah sesuatu yang dia tidak tahu ya, Bu. Jangan ajarkan dia tahu Ibu mau ke toko.
mungkin mau kerja gitu. Dia tanya, mau kemana? Nah, kalau dia sudah tahu, dia nggak harusnya bertanya. Nah, kita membiasakan dia bertanya seperti mau kemana, atau apa ini, ya, Ya. bisa bikin gini. Nah, kan kosakatanya nggak semuanya dia tahu toh. Kosakata atau orang ya, atau orang kayak Donald Trump, orang-orang terkenal ya. Siapa ini? Umpamanya kita bikin permainan di satu buku ada banyak orang-orang yang orang-orang terkenal, Jokowi, Donald Trump, apa siapa. Terus ini Jokowi. Terus ini dia harus nyebutkan satu lagi. Siapa yang mungkin Donald Trump, dia tidak tahu namanya Donald Trump. Dia harus tanya, siapa ini? Ibu jawab, Donald Trump. Nah, kalau waktu dia tanya, ya tulisin, kasih dia tulis. Siapa ini? Donald Trump. Terus itu nanti ada banyak yang dia nggak tahu. Dia harus bertanya bolak-balik, siapa ini untuk mendapatkan informasi mengenai nama orang tersebut. Gitu, Bu. Mamanya Nicolo. Halo? Ya, berarti harus selalu dipraktekkan untuk dia bertanya ya. Ya, pertama mungkin siapa ini dulu, Bu. Kan siapa ini lebih gampang toh. Ibu cuma mengumpulkan mungkin di laptop. Keluarkan aja. Nah, orang-orang presiden seluruh Indonesia. Tapi seluruh dunia. Tapi jangan berikan namanya, cuma yang fotonya aja. Kan dia tahu, oh ini siapa atau siapa. Atau artis kita yang dia kan juga nggak semuanya tahu. Jadi biasanya itu dalam pelajaran kan kayak biasa ada gambar pahlawan. Itu yang bertanya malah kan saya, siapa ini, dia jawab Sultan Hasanuddin. Terus tapi dia enggak mainan toh, Bu. Oh, nama pahlawan juga. Oke, sekarang kita tunjuk ya satu-satu ya. Pertama, Ibu mungkin siapa ini? Sultan Hasanuddin. Terus kamu yang kedua, tunjuk. Kalau dia tidak tahu, dia harus tanya, siapa ini? Gitu kan? Oh, iya. Ibu jawab. Oh, Ibu ngomong, ini Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Oh, dia ngomong. Harus tulis tulisan siapa ini gitu ya. Soalnya dia tidak ada inisiatif untuk bertanya. Kasih tulisan untuk tanya. Kalau dia tunjuk terus nggak bisa ngomong, dia harus tanya, siapa ini? Iya. Nanti coba saya praktekkan. Iya. Nah, itu selain siapa ini, apa ini juga bisa, Bu. Mungkin ada benda-benda yang dia nggak tahu. Ya toh? Nah, sekarang itu loh, di Google itu kan banyak, Bu. Kita ngomong benda sehari-hari atau benda yang berkaitan dengan kapal laut. Mungkin ini kincirnya, ini apanya kan dia nggak tahu. Ya, itu. Jadi kita memang kalau mau membuat anak bertanya, itu pasti sesuatu yang dia nggak tahu. Jangan membuat anak bertanya sesuatu yang dia sudah tahu. Itu nantinya akhirnya dia akan jadi itu, Bu. Nantinya akan dia bertanya terus untuk sesuatu yang dia sudah tahu. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Oh, ya. Oke, tolong dianukan dulu, nanti bisa tanya saya lagi. Ya, terima kasih, Bu. Kayaknya udah nggak ada ya, Firda ya? Udah semua ya? Iya, Bu, sudah semua. Terima kasih waktunya untuk mengikuti materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dalam perjalanan mengajarkan anak kita berkomunikasi. Karena komunikasi itu tidak bisa begitu saja terjadi. Kalau mungkin dengan anak-anak yang tipikal kita bisa langsung mengajarkan, tetapi dengan anak-anak ini kita harus mempunyai cara membantu mereka untuk bisa menguasai hal-hal
yang dia perlukan pada waktu terjadinya suatu kosakata. Ini adalah salah satunya adalah matching benda identik, kemampuan menyamakan. Ya, oke, terima kasih Ibu-ibu. Selamat berakhir pekan. Selamat sore.